Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah saya mau menuju transmigrasi Sepungur 2017. Pada saat ini saya berada di atas perahu untuk mengantarkan kayu tunggul ulin ke tempatnya Mbah So ya, untuk pembuatan dapur rumahnya Mbah So, sekaligus reng untuk pemasangan waring atau paranet ya. Di video kali ini saya seperti biasa sendiri untuk menuju Sepungur, dan cuaca juga sangat cerah karena di sini lagi musim musim kemarau ya. Jadi cuacanya juga sangat cerah sekali, dan air pun sangat jernih sekali ya. Untuk mancing, yang hobi mancing, momen seperti inilah yang ditunggu-tunggu pemancing ya. Ketika air jernih seperti ini, airnya jernih nih ya. Biasanya ikan-ikan kakap, pokoknya ikan yang yang sering dicari pemancing, yang berkelas itu, kalau pas air jernih seperti ini biasanya sering muncul atau sering naik ya naik ke sini ya. Nggak cuma di muara ya, tapi bisa naik ke sini karena airnya bening. Dan seperti inilah perjalanan saya kali ini, seperti biasa, sendirian ya, tanpa teman. Tapi ya karena saya sudah terbiasa di jalan-jalan air seperti ini ya, jadi biarpun sendiri ya insya Allah selamat sampai tujuan ya. Pernah juga saya dulu mengalami bawa muatan ya. Di sini lokasinya. Waktu itu saya pernah mengalami tenggelam ya. Saya bawa muatan sawit 2 ton waktu itu ya. Perahu saya kurang lebih sebesar ini ya, perahunya saya ini. Muatan 2 ton 300 kilo. Sebenarnya kalau nggak mesin mati kemungkinan nggak tenggelam ya. Tapi namanya orang apes itu nggak ada di kalender ya. Nggak ada di kalender. Jadi waktu itu saya kan ambil sawit dari SP8 ya. Dari SP8 mau dibawa ke jasa penyeberangan situ untuk dimuat lagi ke mobil ya. Muatan saya ya boleh dikatakan over ya, atau kelebihan ya. Cuman waktu itu pas posisi ada kapal besar lewat. Nah, saya kan biasanya kalau kapal besar dari lewat itu malah saya mendekat ke gelombangnya ya. Tapi waktu itu tiba-tiba mesin saya kurangin gas, malahan mati. Belum sempat hidup lagi, mesin air gelombang datang dari belakang. Jadi airnya itu bukan dari depan ya, tapi dari belakang. Jadi air masuk, sempat bertahan sekitar 100 meter ya. Mulai dari sini Pak, dari sini menuju, untungnya ya sudah dekat di pemukiman ya. Jadi lokasinya di sini. Masih maju lagi sana ya. Terus kebetulan ada teman juga di sana, saya teriakin. Tapi waktu itu saya masih bertahan sekitar 100 meter, belum tenggelam ya. Tapi ya sudah sangat dekat dengan air ya. Tinggal berapa senti aja. Langsung ada di belakang saya itu ada perahu kecil. Nah, ada perahu kecil, hanya laju, saya suruh salambe, suruh pelan. Akhirnya pelan, tapi kena gelombangnya perahu kecil tadi, malah saya jadi tenggelam. Terbalik perahu ini ya, jadi muatan
ton 300, cuma yang selamat 1 ton waktu itu. Lokasinya di sana ya tadi, lokasinya di sana Pak. Tapi alhamdulillah itu bukan sekali 2 kali ya, saya sudah mengalami 3 kali tenggelam seperti itu. Tapi ya apa ya, yang penting ketika tenggelam perahu tengkurap, jangan jauh-jauh dari perahu ya, karena waktu tengkurap perahu otomatis perahu itu akan ngambang lagi. Kalau perahu kayu seperti ini ya, biarpun tengkurap itu perahunya tetap ngambang lagi. Yang penting jangan dinaikin. Kalau dinaikin pasti tenggelam. Tapi kalau hanya untuk pegangan pasti masih ngambang lagi, seperti itu. Pernah juga kejadian di sana, di jasa penyeberangan sana ya, itu juga pernah kejadian di situ, malah warga Tran ya, ketika itu perahunya nggak seperti ini ya, cuman yang nambang juga, saya waktu itu belum ikut nambang ya. Pernah kejadian di situ bawa muatan anak sekolah, terus ibu-ibu baru pulang dari pasar ya, cuman karena kebanyakan muatan, perahunya perahu ponton yang depannya nggak runcing seperti ini ya, anaknya nggak mau dibilangin, suruh duduk, suruh ke belakang, malah larinya ke depan. Jadi berat depan, akhirnya air masuk ke depan, dari depan tenggelam, sempat tenggelam juga, mungkin lebih dari 10 orang ya satu perahu waktu itu. Tapi alhamdulillah ya bisa selamat ya. Tapi yang ibu-ibunya yang jelas trauma, sangat trauma sekali ketika naik perahu lagi. Dulunya misalnya bisa bawa 2 motor, sekarang kalau pakai satu motor aja sudah ketakutan karena trauma ya. Pernah kejadian seperti itu di jasa penerbangan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah aman ya, karena perahunya sekarang besar juga. Untuk besar perahu ini sekitar 8 meter ya, kurang sedikit 8 meternya. Lebarnya di atas 130, bawahnya 100 ya. Jadi lumayan lebar. Jadi biarpun motor di atas umpamanya rebah, itu nggak bakal jatuh ke air ya, karena ininya tinggi ya, pinggirnya tinggi, jadi aman. Biarpun sering terjadi jatuh ke air di sana, itu karena penumpangnya kadang-kadang nggak sabar ya, ketika mau turun pas air surut kan jembatannya terlalu tinggi ya, mau turun tapi nggak sabar nunggu dibantuin atau gimana, tiba-tiba langsung nyelonong aja. Rem kadang-kadang nggak kuat nahan, akhirnya nyemplung bior ke air ya. Sedangkan untuk di daerah tambangan situ ya lumayan dalam ya, kurang lebih kedalaman ya 6 meter sampai 7 meter ketika air surut ya. Tapi kalau ketika air pasang ya lebih tinggi lagi. Baiklah teman-temanku semuanya, nanti kita sambung lagi videonya sambil kita berjalan menuju ke Sepungur 2017. Seperti inilah perjalanan saya ketika mengantarkan material ataupun penumpang menuju ke Sepungur 2017 maupun ke 2016.
alhamdulillah teman-teman, setelah beberapa jam saya berjalan, kurang lebih sudah 1 jam ya saya berjalan dari Selimut 3 sampai ke sini ya, dan saya masih sampai di Sebungur 2016, dan saya sambil istirahat karena lumayan panas, mesin pun panas ya. Cuaca di sini agak sedikit ada mendung ya, jadi saya istirahat sebentar ya untuk apa namanya ini, supaya mesinnya nggak terlalu panas. Dan di sini saya lihat di pinggiran sungai terlihat beberapa rumah tran ya. Itu dulunya kemarin-kemarin nggak kelihatan ya, tapi sekarang sudah kelihatan. Di ini yang jalur tempatnya Pak RT RT 32 di sini ya, tepatnya Pak Ugiman 32 kayak kalau salah ya. Jadi di sini kayak saya lihat dari sini tuh rumahnya sudah kelihatan karena di belakang ini sudah ada tanggul itu ya. Sudah ada tanggul kelihatan itu. Untuk jalur tempatnya Pak Tugiman. Dan di sini ada sungai kecil itu ya, di sana itu ada sungai kecil. Masuk ke dalam itu tembusnya yang jembatan jembatan dekat rumahnya Pak Irvani ya. Dari tempatnya Pak Irvani kurang lebih dari sana sekitar kurang lebih 500 meter ya, kesininya ya, arah kesini maksudnya, bukan arah ke sana ya. Itu di situ ada jembatan, terus jalan lurus terus ke sana, itu tembusnya sungai juga. Di sana ada dermaga yang sekarang dermaganya sudah tenggelam ya, karena kayu apa menggunakan besi pelat ya, karena dimakan usia juga, namanya besi di air. Karena nggak dirawat, otomatis ya lama-lama karatan tenggelam juga ya. Sampai sekarang sudah nggak kelihatan lagi ya, karena sudah tertutup lumpur. Dan di sini saya lihat juga rumah jadi kelihatan ya, karena sudah ada tanggul, dibersihkan pinggirnya ya menggunakan alat berat. Jadi sekeliling sini sudah sampai, kayaknya saya lihat tadi sampai sana ya. Nanti kita lihat pulangnya seperti apa. Nanti kita lihat di sana tanggulnya sampai mana ya. Jadi untuk tahun ini kemungkinan ini di 2016 bisa kering ya lahannya. Jadi masyarakat 2016 transmigrasi Sebungur 2016 bisa bertani dengan baik ya. Karena kalau air masuk terus otomatis, apalagi air jernih ini sudah termasuk air payo ya, sudah termasuk air payo. Karena sudah jernih seperti ini, mungkin kalau sekitar, kalau nggak di atas nggak hujan, di hulu sana nggak hujan, air asin sudah masuk ke lokasi ya. Karena di hulu ada hujan, jadi belum sempat air dari laut naik ke sini, sudah terdorong dari air yang dari hulu seperti itu. Jadi alhamdulillah sekali sudah sampai ya, kurang lebih pertengahan perjalanan saya ya. Kurang lebih setengah perjalanan, tapi ya lumayan menjenuhkan ya, karena yang saya dengar cuma mesin mesin dan mesin ya, seperti itu. Jadi saya sambil istirahat seperti ini untuk menghilangkan lelah juga. Beda dengan perjalanan darat. Kalau perjalanan darat biasanya ya biarpun 1 jam itu nggak begitu jenuh ya, tapi kalau di air seperti ini mudah jenuh ya, karena yang dilihat itu aja. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Baiklah teman-temanku semuanya, kita sambil menepi dulu atau kita lanjut aja ya, karena ini sudah panas lagi. Kita sambil lanjut aja secara pelan-pelan supaya cepat sampai tujuan, soalnya ini panasnya sangat terik sekali ya. Baiklah teman-temanku semuanya,
Jadi alhamdulillah saya sudah memasuki transmigrasi Sepungur 2017 ya. Dan saya sudah memasuki gang ya. Jadi sungai apa karet besarnya di sana ya. Dan saya sudah memasuki gang menuju rumahnya Mbah So. Dan di sini banyak tanaman kelapa yang sudah berbuah dan apa ya bisa dipetik hasilnya ya di lahannya Pak almarhum Katmo. Dan juga saya jumpai di sini ada musola kecil. Nah, musola kecil mungil ini ya. Musolanya kecil mungil. Jadi ini satu-satunya musola yang ada di Sepungur 17 ya. Satu-satunya musola. Di pinggiran seperti ini banyak tanaman perengat ya, bukan tanaman maksudnya ya, tumbuhan liar ya yang tumbuh di pinggir sepanjang sungai ya, karena perengat ini hidupnya di pinggiran sungai, di perairan seperti ini ya. Dan juga buahnya bisa dimanfaatkan untuk apa ya namanya ini, bumbu sayur asam ya. Ketika nggak ada asam, menggunakan buah perengat pun bisa ya. Saya mau menuju tempatnya Mbah So, rumahnya Mbah So ya. Tapi di mana rumahnya? Kalau lewat darat sempat ketemu ya, tapi kalau lewat sungai belum pernah ya. Baru kali ini saya masuk sungai ini. Wow, banyak. Oh, di sini rumahnya apa ya? Ada banyak tanaman jagung di situ di atas. Kayaknya masih maju lagi. Soalnya rumahnya hampir di ujung ya, rumah maksudnya kalau rumah aslinya di sana ya, Mbah So. Yang rumah ditanami daun bawang di sini, di daerah sini. Waduh, ada perahu melintang di depan. Oh, ini rumahnya Mbah So kayaknya. Jadi kemungkinan dibongkar di sini karena di sini ada jembatan ini ya untuk lewat Mbah So ketika mau nyebrang ke lokasi
lahan yang sana ya. Ditumbahnya sama ada Pak Duta juga di sana nampaknya. Jadi sudah ketemu. Itu rumahnya yang bakso ya. Lahannya di sana. Tinggal kita bongkar aja dulu. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Perjalanan saya dari mulai Simut 3 tadi sampai ke Sebungur ya. Cuman videonya nggak saya videokan semua ya karena lumayan lama. Jadi saya sampai di sini jam 11:04 ya. Tadi saya berangkat jam 10 kurang seperempat. 9 kurang seperempat ya. Hampir 2 jam perjalanan. Baiklah teman-temanku semuanya. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.